Hari ini kita akan membahas mengenai Erni Susanti. Erni Susanti merupakan perempuan yang cukup aktif di media sosial. Dia sering membagikan momen kebahagiaannya di media sosial, terutama Facebook. Keseharian Erni dihabiskan untuk mengurus putri kecilnya yang masih berusia 3 tahun. Namun, siapa sangka ibu rumah tangga yang tengah hamil anak keduanya ini ditemukan tergeletak dalam rumahnya sendiri. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Erni Susanti merupakan seorang anak yang terlahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya bernama Sarno dan ibunya bernama Rapiah. Mereka tinggal di Jalan Meranti, RT 9, RW 2, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Bengkulu. Suatu hari, Erni Susanti bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Romi Sepriawan. Dia merupakan laki-laki yang baik namun cukup temperamental. Setelah 2 bulan dari perkenalan itu, mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Segera Romi dan juga Erni menyampaikan keinginannya itu kepada orang tua masing-masing. Semua setuju dan pernikahan pun dilaksanakan dengan sederhana dan dibagikan ke media sosial Erni karena memang Erni perempuan yang cukup aktif dalam bermedia sosial, terutama Facebook. Di awal-awal pernikahan mereka memang terkadang sering ribut. Disinilah watak asli Romi semakin nampak dan terkuak. Setiap mereka berdua cekcok, Romi tidak segan-segan untuk langsung memukuli Erni. Bertahun-tahun mereka membangun rumah tangga. Kini Erni berusia 29 tahun. Keluarga kecil mereka sudah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama mereka perempuan berusia sekitar 3 tahunan dan satu lagi masih di dalam kandungan Erni. Erni akan segera lahir karena usia kehamilannya sudah menginjak 8 bulan. Pada saat itu, suami Erni sehari-hari bekerja sebagai pedagang cabai. Sesekali Erni masih sering memposting video dan foto-foto romantis bersama suaminya, meskipun keadaan sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Selama Erni menikah, orang tua Erni memang tidak terlalu ikut campur dengan masalah keluarga kecil mereka. Meskipun kedua orang tuanya sudah tahu bahwa Erni sering mendapatkan pukulan dari suaminya semenjak awal menikah sampai hamil anak kedua. Ditambah lagi, Erni memang anak yang tidak pernah menuntut apa-apa kepada orang tuanya setelah menikah. Jadi mereka beranggapan itu hanya pertengkaran biasa saja. Kronologi kejadian. Erni yang sudah hamil besar sering cekcok dengan suaminya. Keluarga kecil ini memang sedikit tertutup dan kurang bersosialisasi dengan tetangga, sehingga ketika ada keributan, tetangga tidak mengetahui pasti apa yang sedang mereka ributkan. Tetangga sekitar pun ikut canggung untuk melerainya. Di saat istri hamil besar, Romi diketahui malah sering mabuk dan bermain judi dengan taruhan besar, hingga dagangan cabenya pun mulai bangkrut. Semakin lama keributan pasutri ini semakin menjadi-jadi. Puncaknya pada Kamis pagi tanggal 21 Februari 2019,
Romi dan Ernie bertengkar hebat. Pemicu utama dari pertengkaran ini adalah HP. Sudah 4 bulan terakhir Pak Sutri ini ribut. Romi selalu ingin tahu dan selalu curiga dengan isi ponsel Ernie, hingga Ernie mengubah password ponselnya dan tidak mau memberitahu password baru itu kepada suaminya. Setiap kali Romi ingin membuka HP Ernie tidak memperbolehkan, namun Romi tetap ngotot. Di sela-sela pertengkaran itu, Ernie selalu menghindar dari Romi dan masuk ke dalam kamar. Romi semakin naik pitam karena ocehannya tidak dipedulikan Ernie. Akhirnya Romi keluar rumah. Romi pergi ke rumah salah satu tetangganya untuk meminjam parang dengan dalih ingin membuka kelapa. Sesampainya di rumah, Romi sempat menyembunyikan parang itu di balik selimut di dalam kamar. Saat itu, Eni terbangun dari tidurnya dan kembali cekcok mulut dengan suaminya. Dalam keadaan emosi, Romi langsung mengambil parang tersebut dan menebas leher Ernie yang sedang berbaring di atas kasur. Setelah itu, Romi sempat menyayat perut Ernie, kemudian mengeluarkan jabang bayinya sendiri. Romi meletakkan bayi itu di dekat jendela. Kemudian Romi berteriak dan meminta tolong kepada tetangganya dengan tangan berlumuran darah. Romi mengatakan bahwa istrinya sudah melahirkan. Tetangga yang mendengar suara tersebut langsung memanggil ketua RT setempat dan juga segera menghubungi polisi. Sebelumnya, salah satu tetangga yang pertama kali masuk ke dalam rumah Pak Sutri itu tiba-tiba berteriak kencang meminta pertolongan tetangga yang lain karena melihat Ernie sudah bersimbah darah dengan kondisinya sangat mengenaskan. Ernie sudah tidak bernyawa dengan luka sabetan benda tajam di bagian leher dan luka menganga di bagian perut. Warga langsung menyelamatkan bayi yang posisinya tergeletak di dekat jendela, tidak jauh dari tubuh Ernie. Mereka memanggil bidan untuk datang ke rumah Ernie. Bayi tersebut kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Citra setelah sebelumnya mendapatkan perawatan di klinik bidan. Setelah sampai di rumah sakit, bayi laki-laki itu ditangani oleh dokter spesialis anak. Dalam rekam medisnya disebutkan bahwa untuk pernafasannya dalam keadaan baik dan tidak perlu menggunakan oksigen. Bayi malang itu juga kuat menyusu dengan isapan yang normal. Tidak ada kelainan yang diderita bayi tersebut. Proses buang air besar pertama juga berjalan normal. Bisa dipastikan secara umum kesehatan bayi tersebut cukup baik. Kepala Instansi Rawat Inap Rumah Sakit Bayangkara Sri Hastuti menyampaikan sebenarnya bayi itu sudah bisa dibawa pulang oleh keluarga jika pertimbangannya kesehatan. Namun karena masih ada persoalan kasus hukum, mungkin pihak rumah sakit masih menunggu dulu perkembangan hukumnya. Sedangkan Romi diketahui oleh tetangganya kabur ke sungai. Namun tak lama setelah pelarian yang dilakukan, Romi akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri kepada polisi yang ada di lokasi kejadian. Saat menyerahkan diri, Romi yang kondisinya terengah-engah, badannya lusuh, kaos biru dan celana pendek yang ia kenakan belepotan lumpur dan juga darah. Dia sempat mengatakan kepada polisi dia kerasukan makhluk halus. Dia tidak sadar telah menghabisi nyawa istri dan nyaris membunuh anaknya sendiri. Romi langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atau diinterogasi. Kepada polisi, Romi membeberkan alasannya menyayat leher dan juga perut istrinya hingga bayi yang dikandungnya keluar. Romi mengaku menghilangkan nyawa istrinya lantaran kesal tak diberitahu password HP milik sang istri. Menurut Romi, sudah 4 bulan dia dimintai agar
agar diberitahu password HP tersebut. Namun istrinya tidak mau memberitahunya. Hal itulah yang membuat pasangan suami istri ini selalu bertengkar. Sementara Rabi'ah, ibu Erni Susanti, segera pergi ke rumah sakit untuk membawa sang cucu pulang ke rumah. Ibu Erni terus-menerus menangis. Ia belum bisa menerima anak kandungnya tersebut tewas mengenaskan di tangan suaminya sendiri. Ia mengatakan beruntung bayi yang dikandung Erni bisa diselamatkan. Cucunya itu berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama Arvino Nazril Arsyad. Sesampainya di rumah, kondisi bayi yang sempat dirawat di ruang melati Rumah Sakit Bayangkara Citra itu tampak semakin sehat dan memiliki berat badan sekitar 2,9 kg. Suasana duka masih sangat terasa di rumah orang tua Erni Susanti di Jalan Meranti RT 9 RW 2 Kelurahan Sawah Lebar Baru. Jenazah Erni dikebumikan malam harinya setelah selesai dilakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara. Itulah cerita mengenai Erni Susanti. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.